Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yosafat Chess. Di video kali ini aku akan membahas salah satu pertandingan dari Magnus Carlsen melawan Lorenzo Laudisi di turnamen terbesar tahun ini teman-teman, FIDE World Rapid and Best Championship. Tapi kali ini di turnamen yang rapid dahulu atau catur cepat teman-teman. Magnus Carlsen sebagai putih dan Laudisi bermain sebagai hitam. Oke, langsung saja ya. Magnus bermain D4, Queen's Pawn Opening, kemudian kuda F6, C4, E6, kuda ke F3, kemudian D5, kuda C3, dan kuda ke petak D7. Kuda D7 ini salah satu tujuannya adalah teman-teman dia ingin bermain C6 atau kalau enggak nanti C5, karena C5 ini disupport oleh kuda di petak D7 sehingga nantinya bisa dimakan kembali oleh kuda ataupun gajah ini teman-teman. Oke, gajah ke petak G5, gajah E7 melindungi kuda, E3. Mungkin nanti setelah rokade Magnus bisa persiapan gajah ke D3 ataupun menteri ke petak C2, menyerang lebih lagi pion lemah di petak H7 ini teman-teman, karena salah satu tujuannya menyerang petak tersebut. Oke, menteri C2, dan seperti yang saya bilang tadi, C5 makan, D5 oleh Magnus, kuda makan, dan gajah makan. Di sini hitam bisa memakan kembali gajah dengan beberapa opsi. Salah satu opsinya adalah menteri makan ataupun kuda makan. Tapi di sini Lorenzo Laudisi memakannya dengan kuda. Selanjutnya benteng ke petak D1 secara tidak langsung memberi pressure ataupun tekanan kepada menteri ke petak D8 ini. Jika hitam tidak berhati-hati, maka menterinya suatu saat bisa menjadi terancam teman-teman. Oke, kuda F6 makan, menteri harus pindah ya, karena ada open serangan oleh benteng. Karena benteng di D1 ini kan menyerang menteri, jadi menteri harus pindah di C7 ataupun di sini A5 oleh Laudisi. Lebih memilih petak A5, gajah ke D3, menteri makan di C5, rokade pendek, dan B6. Persiapan nantinya gajah ke petak B7 teman-teman. Dan langsung saja Magnus memainkan langkah kuda ke petak B5 secara tidak langsung menyerang menteri. Di sini bisa saja Lorenzo Laudisi mengabaikan makan menteri teman-teman, tapi kalau bisa akan mengabaikan seperti mainkan gajah ke petak B7, bisa ada gerakan menteri makan terus pion makan, dan pion di sini itu bisa menjadi lemah, suatu saat bisa diserang. Misalkan benteng C1, benteng C8 melindungi, ada gerakan kuda D6, dan tentu saja Magnus akan lebih unggul di posisi ini. Oke, jadi di sini Laudisi memilih untuk makan, kemudian gajah makan, gajah menyerang kuda di petak B5, lalu gajah melindungi dan benteng menyerang gajah. Gajah mundur ke petak E2, kuda ke petak E4, kuda ke petak D4, dan E5 menyerang kuda. Lalu kuda makan di petak A7 teman-teman. Di sini sebelum Laudisi memakan gajah di petak E2, ada satu gerakan yang cukup menarik teman-teman, yaitu pion E makan kuda di petak D4. Dan setelah gerakan ini itu putih ada gajah makan gajah, terus misalkan ada gerakan benteng A8 menyerang dua pergerakan sekaligus, ada gerakan gajah ke petak B7, benteng makan, lalu gajah makan, benteng makan di A2, dan benteng makan di D4. Selanjutnya ada gerakan ini teman-teman, benteng makan di petak B2. Ini salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh kedua pemain juga, dan posisinya masih cukup seimbang. Hitam memiliki salah satu pion bebas, tapi di sini gajah putih itu lebih aktif teman-teman. Oke, tapi di sini Lorenzo memilih untuk langsung memakannya. Kuda makan, benteng menyerang kuda di petak A7, Magnus melindunginya dengan benteng ke petak D7. Selanjutnya ada kuda ke petak G6. Lalu ada B4. Di sini gerakan yang cukup bagus dari Magnus dengan ide yang pertama itu ingin mencegah kuda supaya tidak bisa menyerang benteng dan menggapai posisi C5 ini teman-teman, karena C5 cukup penting kan untuk kuda. Selanjutnya benteng ke petak B8 oleh Laudisi, benteng ke C1 untuk mencoba lebih lagi menguasai file C. Kuda menyerang benteng ke C7, dan setelah kuda menyerang benteng lagi sekaligus menggarpu pion di petak B4, Magnus mainkan langkah yang cukup bagus, yaitu dengan mencoba untuk menukar kedua bentengnya, benteng makan, dan setelah benteng makan, kuda makan, dan kuda makan di B4. Karena tadi menggarpu, Magnus tidak langsung memakan pion bebas yang bisa dimakan oleh kuda, karena salah satu pionnya sedang terancam. Jadi teman-teman, Magnus di sini lebih memilih untuk melindungi pion dengan memainkan langkah yang brilian, yaitu kuda ke petak C3, sekaligus mencegah hitam melakukan langkah B5. Oke,
F4, kemudian barulah kuda makan. Dan setelah kedua raja itu mencoba untuk lebih lagi mendekatkan diri ke permainan karena raja cukup penting di endgame, lalu kuda ke petak E7, kuda lagi di petak C6, selanjutnya ada raja ke E2, raja ke petak D5, dan setelah skak, lalu raja mencoba mendekati kuda putih. Dan di sini Magnus itu ada salah satu gerakan yang cukup bagus, yaitu skak ataupun kuda ke petak A8. Magnus di sini memilih untuk skak. Setelah raja ke petak D5, Magnus mendekatkan kembali rajanya dan mencoba untuk menggunakan raja sebagai salah satu alat untuk bisa memenangkan endgame. Lalu ada gerakan yang mistake atau kesalahan dari hitam dengan memainkan langkah raja ke petak E6. Langkah terbaik di sini adalah seperti kuda A5 dengan ide teman-teman, kalau misalkan raja ke sini hitam ada skak, lalu misalkan raja ke sini hitam bisa balik lagi, dan seperti itu aja teman-teman. Kalau ke sini ke A3 itu hitam ada skak dan malah keadaan menjadi equal atau berimbang teman-teman. Jadi tentu saja Magnus tidak memainkan itu. Setelah kesalahan oleh hitam, Magnus ada skak di petak F8 dan memenangkan lebih lagi pion, yaitu di petak H7. Selanjutnya ada F4, makan dan kuda mundur untuk mencari posisi yang lebih bagus, yaitu di petak E4 nantinya. Setelah kuda ke petak D5, raja naik oleh Magnus Carlsen. Lalu di sini kuda menyerang pion di petak G2. Magnus ada gerakan G4, terus makan. Dan di sini kita perlu berhati-hati teman-teman, sebagai putih tidak bisa makan langsung kuda ya, karena kalau misalnya kita makan langsung, di sini hitam mempunyai gerakan G, makan di H2 dan selanjutnya akan promosi menjadi menteri. Jadi kita harus makan dulu pion di petak G3 ini teman-teman dengan pion lagi. Setelah itu kuda mundur, lalu barulah kita bermain G4. Dan setelah lalu di sini menyerang kembali pion di F3, Magnus melindunginya dengan raja. Setelah raja ke petak F6 teman-teman, Magnus ada gerakan yang cukup bagus, lagi-lagi F4 untuk melindungi kuda di sini. Dan setelah gerakan kuda ke petak G6 dan Magnus mainkan langkah kuda ke petak F3, di sini Laudisi teman-teman itu menyerah. Kenapa menyerah teman-teman? Karena ya posisi hitam di sini lebih buruk dari putih, karena di sini raja putih itu memiliki suatu rencana atau plan. Misalkan hitam ada gerakan ini teman-teman, raja itu bisa langsung naik aja ke sini, terus kemudian ke sini. Nantinya untuk lebih lagi mempromosikan pion ini sehingga menjadi menterinya. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Dan game pertama, endgame yang cukup bagus dari Magnus Carlsen teman-teman. Kita bisa belajar banyak untuk melindungi perwira-perwira kita dengan kedua buah kuda. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar aturnya. Dan salam biar semua kita satu keluarga. Terima kasih teman-teman semuanya.